Selamat malam, Bapak Nizar. Selamat malam Ibu. Apa kabar? Ya syukur, alhamdulillah baik. Ya, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Baik. saya juga baik, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, Pak sama-sama. Nizar. Kira-kira apa yang bisa saya bantu kali ini untuk Ya, pertemuan ini? iya, terima kasih kepada Ibu Siur telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita pengalaman saya bahwa saya ada kesulitan dalam pembelajaran saya Ibu. Seperti adanya siswa saya ini ribut dalam kelas. Kemudian adanya saling berbicara, ada yang bermain ketika saya menyampaikan pembelajaran. Dengan materi yang saya sampaikan saat itu adalah pembelajaran fisika, yaitu menggunakan alat jangka sorong. Tapi kenyataannya beberapa pembelajaran yang saya sampaikan mengalami hambatan, yaitu kekurangan bahan praktek. Jadi saya sudah membagi kelompok sehingga ada beberapa kelompok yang tidak terbagi atau mendapatkan bahan praktek. Jadi disitulah saya mengalami kesulitan pembelajaran sehingga siswa ada yang bermain dan berbincang kepada teman-teman lainnya begitu Ibu. Oh, baik. Jadi masalah Bapak yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya ada siswa yang ribut pada saat proses pembelajaran Bapak sehingga menyebabkan kelas menjadi tidak kondusif gitu ya Pak ya. Ya, Nah, kira-kira apa saja rencana yang sudah Bapak buat? ya, rencana yang saya buat sebelum pembelajaran saya sudah memberikan bahan alat praktek. Kemudian saya sudah membuat skema pembelajaran, bahan-bahannya, kemudian analisis yang mau dihitung. Ketiga, sudah dibentuk kelompok, ditambah dengan video pembelajaran. Itu yang saya buat. Kemudian, setelah nanti video ditampilkan, maka saya memberikan alat peraga, sehingga mereka menganalisis penilaian yang saya buat, sehingga tercapailah pembelajaran yang saya inginkan. Begitu Ibu, itulah Ya. perencanaannya. Nah, dengan rencana yang sudah Bapak buat, apakah sudah ada perkiraan keberhasilannya Bapak? Ya, di bagian kelompok selain ada beberapa kelompok. Nah, saya buat itu kelompok ada 6. Nah, ada 6 kelompok. Nah, itu dua kelompok kekurangan bahan alat peraga. Jadi disitulah uh, dari 4 kelompok itu berhasil. Namun dua kelompok ini tidak berhasil Ibu. Sehingga apa yang saya harus lakukan ketika mengalami kegagalan untuk media pembelajaran hari itu juga itu Bu. Ya, baik Bapak. Kira-kira, apa saja halangan atau hambatan yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya. Sebenarnya awal mulanya halangan itu belum saya pikir belum terjadi. Kenapa? Karena sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya sudah meriksa bahan-bahan dan strategi pembelajaran yang saya buat. Namun kejadian ketika hari pelaksanaan pembelajaran, saya memberikan tugas kepada salah satu atau dua orang siswa. Itu ternyata bahan-bahan yang disediakan ternyata hilang Ibu. Dia tidak menyampaikan ke saya bahwa itu barang itu hilang gitu. Nah, jadi sehingga saya tidak tidak melaksanakan pembelajaran yang baik ketika saya melihat dua kelompok ini bermain-main saat itu. Gitu dia. Iya, baik Bapak. Nah, eee, pada saat Bapak sebutkan tadi bahwasanya alat jangka sorong itu hilang, seperti itu kan, Pak? Iya. Kira-kira, adakah solusi yang sudah Bapak lakukan? Nah, inilah Bu, karena saya berjumpa dengan Ibu, solusi yang saya dapatkan saat ini uh, masih masih merencanakan minggu depannya saja.
bahwa saya sudah membuat program pembelajaran di luar lapangan sehingga tidak melibatkan bahan-bahan pembelajaran yang bisa dikategorikan hilang. Ya, paling tidak ketika saya nanti minggu depan pembelajaran itu di luar lapangan sudah sudah ada ready, artinya kita butuhkan alat itu memang sudah ready semuanya gitu. Seperti itu, Ya, Bu. baik. Jadi kira-kira solusi yang Bapak, sampaikan tadi akan membuat, proses pembelajaran itu di lapangan seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Betul. Eee, dari solusi yang Bapak tawarkan, kira-kira strategi apa yang, Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi, Pak? Nah, strategi yang saya rencanakan untuk pembelajaran yang ini minggu depan Ibu ya, itu bahwa saya rencanakan pertama bahan yang mudah digunakan, yang kedua lapangan yang sudah disiapkan itu sudah maksimal, yang ketiga orang atau murid-murid sudah terkelompokkan dengan baik sehingga tidak mengganggu siswa lain. Yang kedua, yang selanjutnya itu saya sudah memberikan skema pembelajaran sehingga mereka tidak lagi mencari dan bertanya kepada kelompok yang lain seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak. Rencana atau strategi yang Bapak, gunakan, rencanakan, sudah baik, seperti itu. Dan kira-kira Iya. nanti, setelah melakukan rencana itu, apa, yang menjadi tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan adalah bahwa pembelajaran hari itu tercapai. Dengan kategori Bu, mereka paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan kedua, mereka mengetahui identifikasi pembelajaran yang saya sampaikan saat itu. Seperti itu, Ibu. Ya, eee, menurut Bapak, apakah Bapak perlu pendampingan? Ya, sangat perlu loh, Bu. Yang saya sangat perlu adalah uh, Ibu sebagai pendamping saya. Yang kedua, saya sangat sekali membutuhkan pendampingan dari kepala sekolah. Yang ketiga, dan ketiga ini sarana prasarana. Sarana prasarana sangat butuh sekali karena bahan yang saya gunakan itu sampai sekarang masih kami komunikasikan sama prasarana sehingga alat itu bisa digunakan nanti di tahun depan. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan tindak lanjut, bahkan dukungan, eee, pendampingan yang Bapak sebutkan tadi, Ya, artinya kita, membutuhkan dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, ya, seperti itu ya, Pak, untuk ya, mewujudkan itu semua. Baik, kalau saya boleh memberi masukan Bapak, untuk ya, masalah yang Bapak hadapi saat ini, eee, tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak kurang, dengan media terkait dengan jangka sorong ya, untuk proses betul. pembelajaran. Jadi kalau saya boleh kasih usulan, bagaimana, kalau Bapak tadi sudah mengatakan sudah membagi kelompok, hanya terkait Iya, dengan, diferensiasi konten Bapak. Jadi diferensiasi ya, konten, ketika kelompok yang satu dan 2 misalnya, terkait dengan ketercukupan, waktu, itu, Bapak buat, sesuai dengan ketersediaan waktu, bahan, seperti itu kan. Bagaimana kalau Bapak buat, kelompok yang satu lagi, kontennya itu misalnya menggunakan video pembelajaran dengan, membuat materi terkait dengan jangka sorong. Misalnya uh, memahami, bagaimana, cara menggunakan jangka sorong, seperti itu, Pak. Jadi ketika kelompok satu dan 2 konsentrasi fokus dengan, jangka sorongnya, jadi kelompok yang satu yang tidak memiliki, alat jangka sorong, mereka juga memiliki kesibukan gitu kan, memiliki, ya, Bu. eee eee, proses pembelajaran yang tidak kalah efektifnya dengan yang menggunakan jangka sorong, seperti itu. Bapak bisa Uh, menggunakan menayangkan melalui, misalnya proyektor seperti itu, video pembelajaran tentang pengenalan jangka sorong, seperti itu, Bapak.
Oh, begitu, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Jadi kalau bahwasanya saya membuat apa namanya, buat, 2 media. Yang pertama Ya. jangka sorong, yang kedua saya memberikan apabila siswa kelompok saya ini hilang bahannya, saya akan membuat ke media terbaru yaitu video ya, Bu, ya. Ya, saya belum terpikirkan seperti itu, Bu. Saya akan terfokus dengan siswa yang, eee, sudah ada bahan pembelajarannya. Jadi, saya kurang fokus kepada siswa yang hilang barangnya. Jadi, ketika bahan pembelajaran itu hilang, saya tidak terkendali saat itu, Ibu, karena mohon maaf, Bu, karena kita kan masih baru mengajar. Yang saat ini saya belum paham dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang saat ini saya hadapi, saya masih terfokus pada bahan pembelajaran seperti praktek, yang kedua berkelompok, yang ketiga saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekolah, seperti itu, Ibu. Ya, baik Bapak. Nah, kira-kira, setelah kita melakukan, coaching ini bagaimana perasaan Bapak? Ya, syukur hari ini saya sangat senang, Ibu, karena saya sudah berjumpa dengan Ibu sebagai coach saya bahwa saya mendapat pendalaman yang baru bahwa saya tidak terpikirkan bahwa hari ini saya harus menggunakan dua media ketika saya menghadapi masalah. Namun saat saya sebelum menghadapi atau berjumpa dengan Ibu, saya hanya satu fokus saja. Itu satu bahan aja. Jadi hari ini saya senang sekali, bahagia sekali sehingga saya mengetahui untuk kedepannya saya implementasikan untuk pembelajaran dengan dua media sehingga saya bisa terfokus dengan siswa saya dan belajar dengan baik dan nyaman. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Kalau seperti itu semangat selalu buat Bapak Nijar, kalau misalkan ada kesulitan kita boleh melakukan tindak lanjut lagi ke depan, waktu saya Baik, terbuka untuk membantu Bapak menghadapi masalah masalah pembelajaran, kita boleh sharing ya, Pak, ya. baik, Bu. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Ibu.